Apa benar prodi informatika termasuk salah satu prodi favorit di fakultas ataupun di UINSYM Jamek Bukit Tinggi ini, Pak? Nah, kira-kira nih Pak, apa peluang kerja yang bisa didapatkan dari lulusan FST ini? Menjadi fakultas yang unggul ya, yang berdampak dalam bidang sains, informasi, teknologi yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan cepat, apa nih pesan Bapak kepada generasi muda yang masih bingung dalam memilih program studi? Oke, nah ini yang paling penting Bu Arifah ya. Jadi pilihlah program studi yang sesuai dengan minat dan bakat Ananda semua atau calon-calon mahasiswa. Tetapi jangan lupakan kebutuhan masa depan. Saat ini bidang sains dan teknologi menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan. Jika Anda atau Ananda ingin menjadi bagian dari generasi yang menciptakan inovasi, memecahkan masalah-masalah masyarakat, dan mampu berkontribusi dalam transformasi digital bangsa, maka Fakultas Sains dan Teknologi adalah pilihan yang tepat. Nah, seperti itu, Arifah. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua Saintak. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman dalam ruang podcast Saintak. Di sini merupakan ruang inspirasi informatif berupa kampus, pendidikan, sains, teknologi, dan sumber daya manusia di era digital. Pada episode kali ini, kita punya tema yang sangat menarik, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, pilihan tepat membangun generasi unggul di era digital. Telah hadir di sini sekarang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UINSYM Jambil Bukit Tinggi. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Semoga podcast ini bisa memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat luas dan terkhusus kepada calon mahasiswa dan calon orang tua. Baik, Pak Dekan, Fakultas Sains dan Teknologi ini merupakan salah satu fakultas yang baru. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana nih Pak sejarah berdirinya Fakultas Sains Teknologi UINSYM Jamek Bukit Tinggi ini? Oke, ya gini Bu Arifah, bahwa FST, kita mengatakan atau menyingkatnya FST, Fakultas Sains dan Teknologi, ini lahir dengan dikeluarkannya SK dari kementerian itu pada tanggal 30 Desember. Perlu diketahui oleh Bu Arifah bahwa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bukit Tinggi ini walaupun lahir pada bulan Desember 2025 sudah memiliki 3 prodi, dan 3 prodi itu lebih dahulu lahirnya ketimbang fakultasnya. Prodi yang ada di Fakultas FST, Fakultas Sains dan Teknologi atau FST ini ada 3 tadi kan. Yang pertama adalah statistika, kedua informatika, dan ketiga matematika. Ini statistika dan informatika itu mulai tahun akademik 2023-2024 sudah mulai menerima mahasiswa, dan untuk matematika itu baru menerima mahasiswa pada tahun akademik 2024-2025. Kalau kita telusuri sekarang, Fakultas Sains, mahasiswa pada Fakultas Sains ini, Saintek ini tertinggi adalah pada semester
6 mau semester 7 sekarang, di mana kondisi saat ini mahasiswa lagi KKN dan insya Allah sebulan lagi akan dilanjutkan dengan magang. Nah, seperti itu Bu Arifah. Oke, menarik sekali ya Pak. Ternyata program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ini telah mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikannya. Nah, kira-kira apa nih Pak keunggulan yang dimiliki oleh FST ini dari fakultas lainnya? Begini Bu Arifah ya, keunggulan yang kami miliki atau Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bukit Tinggi antara lain adalah adanya integrasi ya sains, ya, teknologi, Islam dan budaya setempat. Di mana budaya setempat ini adalah budaya Minangkabau. Jadi terjadinya kolaborasi antara tiga bidang keahlian ini, informasi dan teknologi, nilainya Islam serta budaya lokal. Nah, ini yang patut kita banggakan ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Apa benar prodi informatika termasuk salah satu prodi favorit di fakultas ataupun di UIN Jamek Bukit Tinggi ini Pak? Oke, betul sekali Bu Arifah. Informatika kalau kita lihat, kita telusuri dari tahun 2000 atau tahun ketiga atau kedua, itu sudah memiliki peminat yang luar biasa, antusias, peminatnya banyak sekali dari calon-calon mahasiswa itu. Sampai saat ini kalau kita lihat pada tahun 2026-2027 ini menjadi prodi yang memiliki peminat nomor 3 di UIN Bukit Tinggi. Nah, ini. Jadi karena memang informatika ini adalah prodi yang sangat bagus sekali ya, yang menjanjikan kalau menurut saya itu. Artinya ketika nanti ke dunia kerja ini tidak akan lagi bingung untuk mencari pekerjaan, semua lini bisa dimasuk oleh informatika, lulusan informatika maksudnya. Oke, ya. Bapak kan udah membahas nih tentang lininya dunia kerja di salah satu program studi kita yaitu informatika. Nah, kira-kira nih Pak, apa peluang kerja yang bisa didapatkan dari lulusan FST ini? Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa FST UIN Bukit Tinggi ini memiliki 3 prodi kan. Yang pertama informatika. Informatika ini dunia kerjanya bagi lulusannya pertama bisa menjadi software developer ya, AI developer, terus bisa menjadi pengembang sistem dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk mereka yang lulusan dari prodi statistika itu bisa menjadi peneliti, bisa menjadi pengolah data, bisa menjadi bisa bergerak dalam bidang IT juga IT. Dan yang keempat bisa masuk dalam kantor-kantor pemerintahan seperti BPS dan lain-lain saya kira. Sedangkan matematika ini juga banyak peluangnya. Kalau kita lihat di luar negeri, banyak perusahaan-perusahaan itu yang menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi lulusan matematika ini. Kalau di Indonesia, ini banyak juga mereka bisa menjadi pengolah data, bisa menjadi bergerak dalam bidang keuangan, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi bisa dikatakan lulusan FST ini memiliki peluang yang sangat besar di masa depan. Iya, ya Pak? Betul sekali Bu Arifah. Oke, pertanyaan lainnya nih Pak, FST tentu memiliki cara pengembangan dalam jangka panjang. Bisa dijelaskan Pak visi besar FST ke depan itu seperti apa? Oke. Jadi sudah sebelum ketika FST mulai ada, maka teman-teman yang di bidang ahli IT, sains itu, informasi itu bergabung membuat atau tentunya di bawah panduan atau di bawah bimbingan ahli dari luar untuk membuat visi misi. Jadi
kalau kita lihat visi misi ya yang kita miliki itu sangat luar biasa sekali, menjadi fakultas yang unggul ya yang berdampak dalam bidang sains, informasi, teknologi yang mengedepankan nilai-nilai Islam serta berafiliasi atau terintegrasi juga dengan budaya setempat dan menjadi internasional ya, menjadi internasional di tahun 2047. Oke, seperti itu. Jadi itu yang sudah dirancang oleh teman-teman pengelola, termasuk saya tentunya di dalamnya, kan begitu Bu Arifah. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana strategi untuk mewujudkan visi yang telah disampaikan tadi Pak? Oke, visi untuk apa? Untuk mencapai visi misi tersebut yang sudah dirancang bersama-sama, maka strategi yang harus ya dilakukan oleh fakultas termasuk saya sebagai top leader itu yang pertama adalah penguatan kualitas pendidikan yang pertama, yang kedua meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi, ketiga pengembangan inovasi dan hilirisasi riset, yang keempat digitalisasi tata kelola fakultas, kelima penguatan kerjasama nasional dan internasional, keenam pengembangan laboratorium dan sarana pembelajaran modern, serta yang ketujuh itu yang harus ya yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa. Nah, ini ketujuh ya strategi ini memang harus mulai sekarang kita galakkan dan kita lakukan agar visi misi itu bisa tercapai ya, bisa diraih oleh fakultas kita. Ya, seperti itu Bu Arifah. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan cepat, apa nih pesan Bapak kepada generasi muda yang masih bingung dalam memilih program studi? Oke, nah ini yang paling penting Bu Arifah ya. Jadi pilihlah program studi yang sesuai dengan minat dan bakat Ananda semua atau calon-calon mahasiswa. Tetapi jangan lupakan kebutuhan masa depan. Saat ini bidang sains dan teknologi menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan. Jika Anda atau Ananda ingin menjadi bagian dari generasi yang menciptakan inovasi, memecahkan masalah-masalah masyarakat, dan mampu berkontribusi dalam transformasi digital bangsa, maka Fakultas Sains dan Teknologi adalah pilihan yang tepat. Nah, seperti itu, Mbak Ifah. Oke Pak, sangat menarik sekali ya teman-teman semua diskusi kita pada episode kali ini, yaitu membahas seputar tentang Fakultas Sains dan Teknologi, pilihan tepat pembangun generasi unggul di era digital. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan atas inspirasi, informasi yang telah disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman Sains Tak semuanya yang telah mengikuti episode kali ini. Saya Harifah Hananti dan Bapak M. Imamuddin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.